juga ingin mempresentasikan terkait poster dengan bertema kemacetan yang ada di Jakarta. Terima kasih. Udah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Harsya Prikaur. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemacetan. Kemacetan adalah kondisi di mana lalu lintas kendaraan bergerak sangat lambat atau bahkan berhenti total dalam waktu yang lama. Berdasarkan poster, inti dari penjelasan kemacetan adalah penyebab utama kemacetan. Yang pertama, poster dengan jelas menyatakan bahwa penyebab utama kemacetan adalah banyaknya kendaraan pribadi seperti mobil dan motor yang memadati jalan raya. Setiap kendaraan pribadi membutuhkan ruang di jalan, dan ketika jumlahnya melebihi kapasitas jalan, terjadilah kemacetan. Perkenalkan, nama saya Joseph Menir Matondang. Saya ingin menjelaskan penyebab utama kemacetan. Poster dengan jelas menyatakan bahwa penyebab utama kemacetan adalah banyaknya kendaraan pribadi atau seperti mobil dan motor yang memadati jalan raya. Setiap kendaraan pribadi membutuhkan ruang di jalan, dan ketika jumlahnya melebihi kapasitas jalan, terjadilah kemacetan. Perkenalkan, nama saya Farihan Nuranggraini, NPM saya 3025210069. Saya akan menjelaskan solusi yang ditawarkan. Poster menawarkan solusi yang sangat logis dan efektif beralih ke transportasi umum, dalam hal ini bis. Bagaimana bis mengurangi kemacetan? Bayangkan satu bis dapat mengangkut 30 hingga 50 penumpang. Jika 50 orang tersebut menggunakan kendaraan pribadi, mobil atau motor, mereka akan memenuhi ruang jalan yang sangat luas. Namun, ketika mereka sepakat naik satu bis, puluhan kendaraan itu hilang dari jalanan. Dengan kata lain, satu bis yang beroperasi dapat menggantikan fungsi puluhan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang yang beralih ke bis, semakin banyak kendaraan yang berkurang dari jalan, sehingga kepadatan lalu lintas menurun dan kemacetan dapat dikurangi. Halo, perkenalkan, nama saya Tagor Ardo dari Kustanggang dengan NPM 1125210175 dari Fakultas FEB. Saya ingin menjelaskan solusi positif dari dampak mengurai kemacetan. Dampak positif lain dari pengurangan kemacetan adalah, selain yang disebutkan dalam poster, mengurangi kemacetan juga membawa manfaat lain, seperti 1. Mengurangi polusi udara. Kemacetan membuat kendaraan lama menyala dan boros bahan bakar, yang meningkatkan emisi gas buang. Transportasi umum yang efisien dapat menekan polusi ini. Kedua, menghemat waktu. Perjalanan menjadi lebih cepat dan waktu tempuh lebih dapat diprediksi ketika jalan tidak macet. 3. Menurunkan tingkat stres. Terjebak dalam kemacetan adalah pengalaman yang membuat frustasi dan menegangkan. Perjalanan yang lancar dapat meningkatkan kesejahteraan mental. Keempat, meningkatkan produktivitas di dalam bus. Penumpang dapat menggunakan waktunya untuk membaca, bekerja, atau bersantai, alih-alih harus fokus menyetir dalam kemacetan. Perkenalkan, nama saya Marsha Nadia Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang keuntungan untuk lingkungan dan komunitas. Mengurangi kemacetan, satu bus atau kereta dapat membawa puluhan hingga ratusan orang, menggantikan puluhan mobil di jalan. Hal ini membantu mengurangi volume lalu lintas secara signifikan. Mengurangi polusi udara, emisi gas buang penumpang jauh lebih rendah dibanding emisi dari mobil pribadi, terutama jika transportasi publik menggunakan listrik, KRL, MRT, atau bahan bakar yang lebih bersih. Menghemat energi, transportasi publik umumnya lebih efisien dalam penggunaannya bahan bakar atau energi penumpangan dibandingkan mobil. Mengurangi kebutuhan lahan parkir. Dengan lebih banyak orang naik ke transportasi umum, kebutuhan akan lahan parkir yang luas di pusat kota atau gedung perkantoran dapat berkurang. Membebaskan lahan untuk hal lain, aksesibilitas dan atau kesetaraan. Memberikan mobilitas kepada semua orang, termasuk mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi, anak-anak, lansia, dan individu dengan disabilitas. Apakah Anda ingin tahu tentang jenis transportasi umum yang paling efektif di kota tertentu, atau cara menghitung potensi penghematan biaya
pribadi dengan beralih ke transportasi umum. Sekian. Perkenalkan, nama saya Najwa Aisyah dengan NPM 0169. Di sini saya akan menjelaskan pencegahan kemacetan di Jakarta. Pencegahan kemacetan di Jakarta adalah upaya yang melibatkan berbagai strategi dari pemerintah serta partisipasi masyarakat. Pencegahan kemacetan juga sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat, seperti memilih transportasi publik yang mengutamakan penggunaan MRT, LRT, Transjakarta, atau KRL untuk perjalanan sehari-hari. Yang kedua, kepatuhan lalu lintas. Disiplin dalam berlalu lintas, tidak berhenti sembarangan, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi, menggunakan aplikasi navigasi untuk memilih rute dan waktu perjalanan yang optimal. Dan terakhir, menyesuaikan waktu perjalanan. Jika memungkinkan, hindari berpergian pada jam-jam seperti jam berangkat dan jam pulang kerja. Cukup sekian dari saya. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Alham Pratama, saya dari Fakultas Hukum, NPM saya 3025-210139. Kesimpulan dari poster kita yaitu kemacetan bukanlah sesuatu yang harus kita terima, tetapi sesuatu yang bisa kita atasi dengan pilihan kita sendiri. Dengan memilih naik bus, kita bukan hanya menghemat biaya dan menyehatkan badan, tetapi juga berkontribusi aktif untuk membuat kota menjadi tidak macet, lebih nyaman dan lebih sehat untuk semua, dan terhindar dari macet. Terima kasih. Kami dari kelompok 2. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Terima kasih. Saatnya sudah